Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma in huwa waqifun fihi in qalla. Wa ma'in lan banyu huwa kang utawi man iku waqifun kang ngadeg fihi ing dalem ma'in ing kollah lamun kitik apa ma'in wa tafsiluh utawi perinciane iku innama huwa angin pestine utawi tafsil iku fi qada'il hajati ing dalem nekani hajat fil ma'i ing dalem banyu naharon ing dalem waktu siang. Amma fil laili anapun utawi qada'il hajat ing dalem waktu bengi. Amma fil laili anapun utawi qada'il hajat ing dalam waktu bengi iku fayukrahu moko den makruhaken apa qada'il hajat mutlakon kelawan mutlak. Jarian iku mili anane banyu atau jarian iku mili kana ono opo alma auraqidan utawa meneng mustabhiron iku kang nyegara anane mak mustabhiron iku kang nyegara anane mak aula utawa ora mustabhiron li annal ma'ah krono sak temene banyu billaili ing dalam waktu bengi iku makwal jinnih nggon ngungsine jin wa tahta syajarati lan ing dalem ngisore wit al musmirati kang biasa ngetokaken woh itu ki atau kang bisa ngetokaken woh walau kana sanajan ono apa as-samaru woh iku mubahan kang den wenangaken siyanatan krono ngreksa lisamroti maring buah alwaqi'ati kang tumiba anit talwisi saking guprati najis atau gupai saking guprati najis fata'afaha moko nuli sengit ing as-samrah apa al-anfusuh pira-pira ati walau fi ghairi waqti samrati sanajan iku ing dalem saliyane waktune uwah sawaun iku padha kana utawi yen to ana apa as-samaru buah iku makulan kang kena den pangan au masmuman utawa kena den ambu ya fayukrahu maka den makruhaken
fayukrahu moko den makruhaken apa zalika mengkono qada'il hajah tahta syajarah al-musmirah. Itu lengkapnya. Malam ya'lam ing dalam selakine ora weruh sapa man, malam ya'lam ing dalam selakine ora weruh sapa man maji ama ing tekane barang, maji ama ing tekane barang yuzilu kang bisa ngilangi apa ma, yuzilu kang bisa ngilangi apa ma zalikan najisah ing mengkono najis, zalikan najisah ing mengkono najis, anil mahalli saking panggonan, anil mahalli saking panggonan qabla wujudis samrati ing dalam sadurunge wujude buah, qabla wujudis samrati ing dalam sadurunge wujude buah, bayane min matorin nyatane udan, au ghairihi utawa liyane mator, wala fil hijri lan ora wenang qada'il hajah ing dalam leng gitu nggih, wala fil hijri lan ora wenang qada'il hajah ing dalam leng, wa huwa utawi al hijri iku as-saqabuh bolongan, iku as-saqabuh bolongan, ail kharquh tegese bedahan itu nggih, ail kharquh tegese bedahan al mustadiru kang bunder, al mustadiru kang bunder, an nazilu kang mudun, an nazilu kang mudun fil ardi ing dalam bumi, wa al hakulan madaaken sapa ulama bihi kelawan al hijri, bihi kelawan al hijri as-sarabah ing telo atau telo itu as-sarabah ing telo bi fathis sin kelawan fathis sin warra ilan ra, wa huwa utawi as-sarab iku asyikku leng, iku asyikku leng atau sigaran, al mustatilu kang mujur, al mustatilu kang mujur lima krono barang, kilah kang den ucapaken opo anna zalika sak temene mengkono as-sarab, opo anna zalika sak temene mengkono as-sarab iku maskanul jinni omai jin, iku maskanul jinni omai jin, wa annahum lan sak temene jin iku kotalu wis tau mateni sapa al jin, iku kotalu wis tau mateni sapa al jin Sa'd bin Ubadah ing sahabat Sa'id bin Ubadah radhiyallahu anhu, lamma bala ing dalam semangsane nguyuh sapa Sa'id bin Ubadah, ing dalam semangsane nguyuh sapa Sa'id bin Ubadah fihi ing dalam as-sarab, fihi ing dalam as-sarab, wa yahrumu lan haram apa qada'ul hajati nekani hajat fihi ing dalam al-hijri, fihi ing dalam al-hijri idza ghalaba ing dalam nalikane ngalindih, idza ghalaba ing dalam nalikane ngalindih ala dhannihi ing atase penyanane man, ala dhannihi ing atase penyanane man opo anna fihi sak temene iku ing dalam al-hijri, opo anna fihi sak temene iku ing dalam al-hijri hayawanan ono hayawan, hayawanan ono hayawan lam yundab kang ora den sunnahaken, lam yundab kang ora den sunnahaken apa qatluhu mateni hayawan,
apa qatluhu mateni hayawan ya ta'adda kang tampa lara sapa hayawan bidzalikan najisi kelawan mengkono-mengkono najis, bidzalikan najisi kelawan sebab mengkono-mengkono najis itu sebab, au yamutu utawa mati apa hayawan, au yamutu utawa mati apa hayawan bihi kelawan sabab zalikan najisi, bihi kelawan sabab zalikan najisi kama qolah kaya oleh dawuh sapa al-Wanaiyuh Imam al-Wanai, sapa al-Wanaiyuh Imam al-Wanai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafsilu innama huwa fi qada'il hajati fil ma'in aharon. Jadi kemarin itu kan kita sempat bahas tentang qadil hajah di dalam air yang diam dan juga air yang mengalir. Air yang diam di situ kita dimakruhkan, sedangkan air mengalir di situ ketika alirannya tidak deras berarti sedikit, maka itu juga dimakruhkan. Nah di sini ada khilaf, artinya ada perbedaan hukum antara buang air di air diam atau mengalir. Dan ada tafsil di sana, ada beberapa perincian terkait air mengalir dan air diam. Jika itu kadarnya sedikit maka makruh, kalau ia tabahar berarti nyeghoro, berarti terlalu banyak airnya seperti lautan, maka tidak makruh lagi. Lani kadebun ulama, tafsil ini, perincian semacam ini itu hanya terjadi dalam masalah qadil hajah pada saat siang hari. Lah kok nanti kita melakukan qadil hajah di malam hari atau buang air besar di waktu malam, maka ketika dilakukan di dalam air qadil hajahnya itu hukumnya makruh secara mutlak, baik air itu diam atau mengalir, banyak atau sedikit. Kenapa kok makruh? Karena illatnya, alasannya di situ faktor yang lain. Air itu kata kemarin, ketika malam hari itu menjadi ma'wal jin, yaitu tempat berlindungnya atau tempat tinggalnya para jin. Paham ya? Ini bukan karena faktor mengalir tidaknya, sudah bukan karena faktor banyak atau sedikitnya, diam atau mengalirnya, tapi karena faktor itu tempat berlindungnya jin di malam hari, sehingga kita dilarang untuk mengganggu sesama makhluknya Gusti Allah. Ini makruh tetap kalau di malam hari. Wa tahta syajaratil musmirah, kemudian makruh kita qadil hajah buang air di bawah pohon yang biasa mengeluarkan buah. Jadi asya'nu fihil ismar, memang keberadaan pohon itu hakikatnya memang akan mengeluarkan buah, walaupun pada saat itu tidak berbuah. Contoh pohon rambutan, pohon mangga, pohon pisang, semua pohon tadi itu kan hakikatnya memang pohon yang berbuah. Walaupun sampean qadil hajah buang air di bawah pohon itu, dan pada saat itu pohonnya belum berbuah, tetap dimakruhkan. Ini tidak terikat dengan kondisi pohon itu harus berbuah, tapi pokok intinya status pohonnya bisa mengeluarkan buah. Dan tempat yang dimakruhkan itu dalam sebagian riwayat, yaitu tempat yang bisa dijangkau oleh jatuhnya buah. Jadi yang dikatakan makruh qadil hajah di bawah pohon itu sekiranya ketika buah itu jatuh ngena pada kotoran kita.
Ya kalau misalkan pohonnya di situ berdenang embung lauk ru kena misalkan. Embung bebe ni kan pas sampean AWC atau berakemi berdegantoh. Walaupun rindang misalkan sampai di atas kita, maka di situ tidak masalah. Karena buah itu jatuh tidak jauh dari pohon. Kalau kita jaraknya jauh, tidak bisa dijangkau oleh jatuhnya buah kotoran tersebut, maka ya tidak makruh lagi. Walau kana samru mubahan, walaupun buah itu mubah, berarti pohon ini tidak ada pemiliknya, berarti mubah. Siapapun yang menemukan boleh diambil misalkan. Itu tetap kemakruhannya bukan status buah itu dimiliki atau tidak, tapi siyanatan lisamro, untuk menjaga kebersihan buah. Ini karena Islam itu sangat memperhatikan kebersihan gitu. Menbuan keker kecelatong sambian itu kan eman. Artinya membuat buah itu yang sebelumnya bisa dikonsumsi menjadi tidak bisa dikonsumsi atau sulit untuk dikonsumsi karena faktor terkena najis. Fata'afahal anfus, sehingga ketika buah itu jatuh mengenai kotoran kita, baik itu air kencing atau celetong kita, maka hati manusia siapapun yang memandang buah itu akan tidak suka. Nah, itu akan merubah perasaan dari hati manusia. Walau fi ghairi waqti samrah, walaupun itu terjadi di selain waktu berbuah. Sawa'un kana samru ma'kulan aw mashmuman, baik buah tersebut tergolong jenis buah yang bisa dimakan atau tergolong jenis buah yang hanya dikonsumsi untuk dicium baunya. Yang penting buah itu nanti bisa diintifa, bisa dimanfaatkan, maka kita tetap dimakruhkan untuk qadil hajah di bawah pohonnya. Itu di bawah pohonnya. Fayukrahu zalika ma lam ya'lam maji'a ma yuzilu zalika najis 'anil mahalli qabla wujudis samaru min matarin aw ghairi. Sehingga kita tetap kedapatan hukum makruh berak atau berbuang air kecil kencing di bawah pohon itu selama kita tidak tahu dan tidak yakin bahwa satu saat akan ada sesuatu yang bisa menghilangkan kotoran kita. Kalau kita yakin, misalkan begini, ini ke contoh empian mungkin akemi atau berangingi bedeneng bebedah kan jempuh misalkan. Nah ternyata sampean angingi mungkin itu yakin sampean, dan sampean tahu satu saat akan ada hujan yang menghilangkan kotoran sampean secara bertahap sebelum buah jambu ini berbuah. Nah kalau sampean sudah tahu ini sebelum berbuah kotoran di bawah ini sudah bersih gara-gara di bawah air hujan misalkan, kalau demikian tidak makruh. Karena sampean pon oning, kotoran sampean tidak akan mengganggu keberadaan buah tersebut. Ataupun nanti ketika buah itu jatuh, kotoran sudah tidak ada akibat di bawah arus air hujan. Ya, kalau yakin demikian maka sudah tidak makruh. Wala fil hijri wa huwa saqabuh, dan kita dimakruhkan qadil hajah atau buang air di bolongan tanah. Sakop itu ada 3 bahasa. Kenging sampean dibaca as-sakop, bisa juga sampean dibaca as-sakup. Ini menurut Syekh Khotib gitu. Ada juga menurut sebagian ulama as-sakbuh bisukun. Sakop itu al-kharqul mustadirun nazilu fil ardi, yaitu bolongan yang berada di tanah yang berbentuk bulat, al-mustadir gitu bolongan yang berbentuk bulat ke dalam berada di tanah.
Ini biasanya ditempati oleh hayawan-hayawan kecil. Lah ini kenapa kok dimakruhkan? Karena di situ dikhawatirkan mengganggu keberadaan hewan yang berada di dalam. Jadi as-sakop, bolongan yang berada di dalam tanah, itu kita dilarang. Artinya dilarang ini ya tidak sampai haram gitu gitu. Sebatas makruh saja kita itu qadil hajah di sana. Karena dawuh ulama qad yakunu fi dzalika hayawanun dhaif, karena mungkin dalam bolongan itu ada hayawan yang sangat lemah seperti semut atau bekaleng, sehingga menkena kotoran kita ekening kemiin misalkan, apalagi ekening ngingiin sareng kita, fayata'adda, maka dia akan mendapatkan rasa sakit. Bahkan mungkin di situ sampai mati terselem gara-gara pere banjir kemin sampean. Kina banten bolongan semut misalkan kemin ban sampean iya mati kapis bili sekana. Boleh kemin bau pete campur pete misalkan pagi angak kemin. Wah itu musibah bagi semut gitu ke. Au qawiyun fayuzihi, atau hewan yang berada di dalam bolongan itu jenis hewan yang kuat, fayuzihi maka bisa menyakiti kalian. Contoh seperti ular. Angingi badadang bulong nah ular. Lastare buang hajat sampai itu nanti memar semua nanti. Apa? Sengah ular gara-gara buang hajat sembarang tempat. Ini masya Allah, ini harus dijaga. Mangkancan gelak semua makhluk hidup itu punya hak untuk hidup aman dan nyaman di buminya Allah, termasuk keben nih kaki, termasuk bilis itu jangan kita ganggu. Apa boleh jin, wah ini bahaya, sangat bahaya. Bahkan pada saya ngocaki debuna ulama wa alhaqu bihis sarab wa huwa syakkul mustatilu lima kila inna zalika maskanul jin. Bahkan as-sakop ini, bolongan ini disamakan dengan sarop. Sarop itu satu bolongan yang berada di tanah dan bentuknya mujur, melintang seperti gua. Ini gua atau bolongan semacam ini itu juga dimakruhkan dikencingi atau diberai. Kenapa? Karena tempat yang semacam itu adalah maskanul jin, rumahnya jin. Ini rumahnya jin sudah. Wa annahum qatalu Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu. Bahwa jin itu dulu pernah membunuh sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Ubadah disebabkan dia kencing di sarop ini atau gua wis. Dalam bajurinya di situ wa misluhul ghar wal kahfi. Jadi yang sama jenis dengan sarop itu adalah ya gua, berarti ya modelnya ya tidak jauh beda dengan gua gitu. Ini kepada sahabat Nabi kan, itu dibunuh sama jin. Ini jin bisa membunuh ternyata. Beliau Sa'id bin Ubadah itu pernah buang air kecil di sana. Paten sareng jin. Mangkan sampean macam-macam. Ini tingkatan sahabat ki. Tingkatan sahabat dibunuh sama jin. Apa boleh sampeyan? Sedang kadang kami tak kira kalau senyaman itu. Apa tak gampang sifat akibat jin lagi. Penting akiongku lagi. Karenanya ingat di tempat-tempat yang bolong dalam tanah itu mengandung bahaya. Entah bahaya itu kembali pada makhluk yang berada di dalam atau kembali kepada kita yang sedang qadil hajat. Wa yahrumu qada'ul hajah fihi idza ghalaba ala dhannihi anna fihi hayawanan lam yundab qatluhu yata'addi bidzalikan najis aw yamutu bihi kama qala al-Walai. Bahkan di situ diharamkan buang air di dalam bolongan tanah itu ketika ada keyakinan di hati kita atau dugaan yang kuat di hati kita bahwa di dalam bolongan itu ada hayawan yang tidak disunnahkan untuk dibunuh.
Karena bedeh kalena hewan itu disunnahkan dibunuh, contohnya seperti hayah berarti ular. Ular itu jenis hewan sesunnah dibunuh ba'dal indar, setelah sampean takut-takuti. Misalkan ular nih kan dateng pas nyengak sampean, kemudian bisa sampean yojuk lemareh tak gelem nyimpang, boleh di situ, bahkan sunnah dibunuh. Itu ular. Lah kalau bukan jenis hayawan yang sunnah dibunuh, maka bisa haram karena qadil haji di sana. Jika punya dugaan kuat sampean akan mengakibatkan hewan yang berada di dalam itu terbunuh disebabkan kotoran sampean. Gitu okay? Bisa haram gara-gara dugaan yang kuat. Atau bukan hanya sampai terbunuh, merasakan terganggu saja, ya tak ada, dia dapat rasa sakit disebabkan kotoran sampean, itu pun juga bisa haram. Catatannya keharuman ini jika kalian itu yakin atau ghalabatid-dhon, punya dugaan yang kuat akan mengganggu eksistensi atau keberadaan hewan itu. Pun ini catatan penting yang harus kita lampain, kita laksanakan untuk ke belakangnya, karena biar kita ndak ngawur jadi orang gitu ya. Wahzar al-ardus sulbah bidhammis sad wa fathiha wa sukunil lam wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.